Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Asakir dari kelas PJKRA dengan NIM 21030150111. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang basic skill, self-talk, mental imagery. Yang pertama yaitu basic skill. Basic skill ini ada beberapa macam-macam yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu sikap. Sikap ini menjelaskan bahwa sikap individu memainkan peran penting dan membentuk bagaimana mereka menghadapi tantangan berinteraksi dengan orang lain dan mencapai kemampuan untuk tetap tenang dalam situasi yang sulit dapat mempengaruhi bagaimana individu menyelesaikan masalah dan menjalani kehidupan sehari-hari. Sikap yang baik dapat mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan orang lain dan membangun hubungan yang positif. Yang kedua yaitu motivasi. Motivasi adalah dorongan internal yang mendorong individu untuk mencapai tujuan dan meraih keberhasilan. Ini bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk ambisi, hasrat, tanggung jawab, dan keinginan untuk berkembang. Motivasi yang kuat dan membantu individu tetap bertahan dan gigih dalam mengerjakan tujuan tersebut. Yang ketiga yaitu tujuan dan komitmen. Tujuan dan komitmen dalam basic skill ini menetapkan tujuan yang jelas, memiliki komitmen untuk mencapai adalah kunci kesuksesan. Tujuan memberikan arah dan tujuan yang terukur untuk tindakan individu. Ketika individu berkomitmen untuk mencapai tujuan tersebut, mereka akan lebih termotivasi dan fokus dalam usaha. Personal skill atau keterampilan pribadi. Keterampilan pribadi melibatkan kemampuan individu dalam berbagai aspek, termasuk keterampilan teknis seperti keterampilan komputer atau bahasa asing, keterampilan kreatif biasa seperti seni atau musik, serta kemampuan untuk berkomunikasi, berpikir kritis, dan mengelola waktu. Menguasai berbagai keterampilan pribadi ini membantu individu menjadi lebih kompeten dan adaptif dalam lingkungan yang beragam. Yang terakhir yaitu tentang kemampuan sosial. Kemampuan sosial mencakup cara individu berinteraksi dengan orang lain, memahami perasaan dan kebutuhan mereka, serta membangun hubungan yang positif. Kemampuan ini termasuk empati, komunikasi efektif, kemampuan bernegosiasi, serta kemampuan berkolaborasi dalam situasi tim. Kemampuan sosial yang baik membantu individu membangun jaringan, menjalin hubungan yang baik, dan menciptakan lingkungan sosial yang positif. Baiklah, kita ke materi yang kedua yaitu self-talk. Self-talk adalah suatu upaya membangun afirmasi positif untuk diri sendiri dengan melakukan monolog menggunakan kalimat yang baik. Positif self-talk dapat berpengaruh pada pikiran, perasaan, serta perilaku diri sendiri. Nah, self-talk ini memiliki beberapa manfaat untuk melakukan self-talk. Yang pertama itu mode positif. Pada mode positif ini, ketika kita dalam keadaan lelah, kita dapat memberikan semangat kepada kita sendiri atau diri sendiri. Misalnya, aku bahagia, aku bisa. Yang kedua yaitu
media penerimaan diri. Nah, media penerimaan diri ini merupakan salah satu cara untuk lebih memahami diri sendiri. Terkadang kita lebih paham diri orang lain daripada diri kita sendiri. Yang ketiga yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Nah, self-talk yang positif akan membantu kita untuk lebih percaya diri dalam menghadapi suatu masalah dengan aku sudah belajar maksimal, aku bisa, aku yakin pasti bisa. Yang keempat yaitu pengendalian diri. Nah, pengendalian diri ini ketika perasaan kita dilanda kegalauan, self-talk hadir untuk meredam emosi yang sedang membara. Yang kelima yaitu media pertimbangan. Media pertimbangan ini untuk mengambil keputusan. Self-talk yang positif akan membantu kita mengambil keputusan yang baik dan rasional. Ada pun beberapa langkah-langkah untuk melakukan self-talk. Yang pertama yaitu pastikan tubuh kita betul-betul dalam kondisi rileks. Sebaiknya bersandar, kaki menepak dengan lantai dan diluruskan. Jangan sampai kaki dalam keadaan bersilang. Pundak bisa dilewaskan dengan cara memutarnya ke arah depan atau belakang, lalu lemaskan punggung. Yang kedua yaitu atur napas. Nah, atur napas ini tarik napas dengan sekitar hitungan 5-8, tahan 5 hitungan, lalu hembuskan 5-8 hitungan, dan dicoba secara sekitar 5-10 putaran. Yang ketiga yaitu pejamkan mata jika aktivitas ini bisa membuat tubuh kita lebih nyaman dan rileks. Yang keempat yaitu jika tubuh kita sudah rileks, ucapkan kalimat-kalimat positif sebagai negasi pikiran-pikiran negatif yang sebelumnya muncul. Semisal jika kita berpikir aku akan gagal dalam ujian besok, mengucapkan kalimat-kalimat positif seperti aku bisa, ini mudah, dan atau aku bisa menghadapinya karena sudah belajar. Nah, yang kelima atau yang terakhir, ucapkan kalimat-kalimat positif beberapa kali, karena prinsipnya semakin sering diulang akan semakin melekat dalam pikiran. Materi yang terakhir yaitu mental imagery. Mental imagery ini merupakan sebuah metode keterampilan psikologis dalam bentuk pembelajaran atau pelatihan olahraga yang memainkan peranan penting dalam meningkatkan keterampilan motorik dan aspek mental atlet. Nah, pada mental imagery ini ada beberapa manfaat di dalamnya. Yang pertama itu peningkatan kinerja. Mental imagery dapat membantu meningkatkan kinerja dalam berbagai aspek kehidupan seperti olahraga, seni, dan pekerjaan. Yang kedua yaitu pengurangan stres dan kecemasan. Menggunakan mental imagery untuk membayarkan situasi yang tenang dan positif dapat membantu mempengaruhi tingkat stres dan kecemasan. Ini dapat membantu Anda atau diri kita sendiri merasa lebih rileks dan terkendali. Yang ketiga yaitu meningkatkan percaya diri. Nah, melalui visualisasi dari sukses, visualisasi diri sukses, Anda dapat memperkuat rasa percaya diri Anda dengan melihat diri Anda mencapai tujuan. Anda cenderung merasa lebih yakin dalam menghadapi tantangan, pemulihan, dan penyembuhan. Nah, mental imagery ini digunakan dalam konteks medis untuk mendukung proses pemulihan
pemulihan atlet atau pasien atau atlet dapat membayangkan tubuh mereka sembuh dan pulih yang dapat mempengaruhi proses penyembuhan secara positif. Yang kelima yaitu peningkatan kreativitas. Mental imagery ini juga dapat meningkatkan kreativitas ini mungkin Anda untuk membayangkan gagasan-gagasan baru dan bermain-main dengan konsep-konsep yang kreatif yang dapat menghasilkan solusi inovatif dalam berbagai konteks. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.